Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan ditantang oleh Wuzi untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Aku akan menunjukkan kekuatan dari Daoxian bintang 4 ini, ucap dari Wuzi. Jika kamu ingin bertarung, cepat seranglah aku. Aku sudah terlalu bosan mendengar kalimat itu dari lawan-lawanku sebelumnya. Itu benar-benar membuang-buang waktuku, ucap dari Xiaoyan. Sontak Wuzi yang mendengar kata-kata itu, dia lalu berkata, "Sialan, akan kuhabisi kau," ucap dari Wuzi. Longyan, Long Xitian dan juga Xiaozan pun pergi menjauh dari Xiaoyan. Lalu pada saat ini Wuzi mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara berderak. Lalu udara di sekitarnya pun menjadi dingin seketika dan lapisan es pun muncul. Sumber gas abadi berwarna ungu dan biru keluar dari tubuhnya dan membungkus seluruh tubuhnya. Gelombang neraka dingin yang ekstrim ini berasal dari sumber gas yang dikeluarkan oleh Wuzi. "Oh ya, kamu adalah petarung bintang 2 Daoxian. Setelah kamu membunuh Xiteng dan saudara-saudaraku yang lainnya, aku akan mengirimmu ke neraka," ucap dari Wuzi. Sementara itu Xiaoyan yang menahan rasa dinginnya, dia lalu tertawa dan nyala api pun melonjak keluar dari tubuhnya. Telapak tangan Xiaoyan pun perlahan-lahan menggenggam pedang kuno Tianhuo. Lalu kekuatan api dan petir pun bermunculan. Buar, dededuk, 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 dededuk. Buar. Wuzi lalu melangkah ke depan dan es batu langsung mengembun ke udara. Xiaoyan juga bergerak dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Hiat, santring, santring, dededuk, dededuk, dededuk. Buar. Es dan api bertabrakan pada saat ini. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan api surgawi yang menghantam es itu pun menjadi lebih panas lagi. "Aku ingin tahu seberapa kali kamu bisa menahan serangan-seranganku ini," ucap dari Wuzi. Udara dingin di sekitarnya pun menjadi lebih kental. Dan kemudian udara dingin ungu dan biru itu berubah menjadi naga es yang panjang sekitar 100 kaki. Dan naga es itu lalu melingkari tubuh Wuzi. Xiaoyan pun sedikit mundur melihat kekuatan itu. Kemudian ratusan petir pun keluar dari tubuh Xiaoyan. "Tubuh petir dewa kuno, tubuh petir Xuan," teriak dari Xiaoyan. Buar, aura tubuh Xiaoyan pun memancarkan aura yang sangat dahsyat. Petir Xiaoyan pun lalu meraung-raung dan menerjang ke arah naga es batu Wuzi. Dededuk, 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 bleting, buar. Naga es itu benar-benar diledakkan oleh petir-petir dari Xiaoyan. Wuzi pun terlihat sangat terkejut melihat itu, dan tetapi dia tidak mundur sama sekali. "Tinju es yang ekstrim," teriak dari Wuzi. Salju yang sangat tebal lalu membungkus tangannya dan tinju itu bertabrakan dengan petir yang menduru di udara. Udara dingin pun lalu mengalir dan sosok Xiaoyan juga sudah terbungkus oleh udara dingin ini. Dan Xiaoyan benar-benar menjadi kaku lalu beku. "Xiaoyan!" teriak dari Xiaozan dan juga Longyan. Mereka mencemaskan Xiaoyan pada saat ini. "Xiaoyan terjebak, kita harus membantunya," ucap dari Long Xitian. Mendengar kata-kata dari Long Xitian, Xiaozan dan juga Longyan pun segera bergerak. Namun Wuzi mengangkat tangannya dan Longyan dan juga Long Xitian beserta Xiaozan lalu membeku menjadi es. Mereka tidak bisa bergerak juga kali ini. "Hahaha, sudah aku bilang, kamu hanyalah Daoxian bintang 2. Jika kamu menggunakan semua kekuatan timmu itu, mungkin kamu masih memiliki peluang untuk mengalahkanku. Tetapi sayangnya, kamu telah terjerat dan tertipu muslihatku. Sekarang sudah terlambat," ucap dari Wuzi sambil melihat ke arah Xiaoyan yang membeku di depannya. Pada saat ini, King Mu'er dan juga Zeni sedikit panik melihat kejadian itu. "Apa yang harus kita lakukan?" "Strom, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka," ucap dari Zeni. Mendengar itu Strom pun lalu mengangguk. King Mu'er, Zeni, Strom dan juga Qianning bersiap untuk menyerang Wuzi. "Jangan khawatir, kalian harus percaya kepada Xiaoyan.
Dia tidak akan semudah itu dikalahkan oleh orang itu, ucap dari Xie Jinghui. Dia mengatakan hal seperti itu dengan sangat santai sambil menguap. Xiaoyan pasti akan baik-baik saja. Walaupun Xie Jinghui mengatakan itu, tetap saja untuk semua orang mereka sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Saat ini tidak hanya Xiaoyan yang membeku, tetapi juga Xiaozan, Longyan dan juga Long Xitian ikut membeku tidak bisa bergerak. Setelah Wuzi tertawa terbahak-bahak, Wuzi lalu mengangkat tangannya untuk memukul Xiaoyan. Hiat, buat, blentrang. Pukulan ini mengenai Xiaoyan yang membeku di es. Matilah kau, ucap dari Wuzi. Buar, krak, krak, krak. Pada saat ini ada suara retakan yang aneh di dalam es itu. Wuzi seharusnya bisa menghancurkan dengan mudah es beserta Xiaoyan di dalamnya. Namun es itu dengan cepat menguap dan berubah menjadi kabut. Wuzi pun terkejut dan tampak gemetaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu telah dibekukan olehku, ucap dari Wuzi. Apakah ini jurus pamungkasmu? Tanya dari Xiaoyan. Kamu pasti memiliki kekuatan yang tersembunyi. Bagaimana mungkin Douxian bintang 2 begitu kuat, ucap dari Wuzi. Seharusnya kamu berpikir soal hal ini sebelum menantangku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu memandangi ke arah Wuzi dan api surgawi pun menyala keluar dari tangannya. Lalu Xiaoyan mendekati Wuzi. Buar, tinju Xiaoyan pun mendarat dengan keras di arah dada Wuzi. Dan Wuzi pun tidak punya pilihan lain selain menerima pukulan itu. Sepertinya kamu melemah dengan cepat. Ternyata metode rahasiamu itu tidak bekerja dengan baik untukku, ucap dari Xiaoyan. Buar, tinju Xiaoyan pun digabungkan dengan api surgawi dan petir. Dan kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seseorang Wuzi. Wush, sosok Wuzi pun terpental ke belakang. Dededor, 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 dededor. Dia menabrak tebing-tebing pegunungan. Wuzi pun lalu terjatuh ke tanah dengan keras. Semburan darah pun lalu dimuntahkan olehnya. Daging dan tulang-tulangnya hancur kali ini. Wuzi melihat posisi di mana Xiaoyan berada, tetapi Xiaoyan sudah tidak ada di posisinya. Ingatlah bahwa aku yang akan membunuhmu. Aku adalah seorang Douxian bintang 2, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan muncul di depan Wuzi dan memukulkan serangan terakhirnya. Hiat, buar, tubuh Wuzi pun meledak tidak tersisa. Akhirnya pertempuran Xiaoyan melawan Wuzi pun dimenangkan oleh Xiaoyan. Dan setelah semua orang membunuh semua bawahan Wuzi, perlahan-lahan arena ini menjadi lebih tenang kembali. Pada saat ini, mata semua orang memandang ke arah mata air kuno 4 warna di depan mereka. Baiklah, musuh telah kita kalahkan. Selanjutnya kita akan menyuruh Xie Jinghui berjaga untuk melindungi kita. Saat kita berendam di mata air kuno itu, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun memimpin perjalanannya ke arah mata air kuno 4 warna itu. Mata air kuno ini mungkin akan membuat Xiaoyan menjadi Douxian bintang 3. Baiklah, karena sekarang sudah aman, kita harus beristirahat dan menyerap mata air kuno ini. Karena masih ada pertempuran yang lebih sulit lagi nanti, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu semua orang pun lalu mengangguk. Lalu tim Xiaoyan pun segera berendam di mata air 4 warna itu. Biur, biur, biur. Wow, ini benar-benar nyaman. Jika ada mata air seperti ini setiap selesai bertarung, pasti akan sangat menyenangkan ya, ucap dari Xiaozan. Saat semua orang memandangi pipi Xiaozan yang agak bengkak, semua orang pun tertawa. Lihat, pipimu itu sangat memalukan. Hei, wajahmu yang memalukan, ucap dari Xiaozan. Xiaoyan merasakan aliran sumber gas abadi mengalir ke tubuhnya saat ini. Dan tidak butuh waktu yang lama, kekuatannya akan meningkat menjadi bintang 3 Douxian. Dalam lembah ilusi ini, hanya mata air kuno 4 warna ini yang memancarkan cahaya redup dan terang. Dan semua orang sedang duduk di mata air 4 warna ini. Dan berkat mata air kuno 4 warna ini, di dalam tim Verla saat ini yang kekuatannya meningkat adalah Xiaoyan, Dingyue, Longyan, Long Xitian, dan juga Nan Erming.
Jadi ada 5 Dausian di dalam tim Fearless saat ini. Dan Erming merasa sangat bersemangat kali ini. Karena dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama. Jika semua orang bisa menembus Dausian sebelum bertemu dengan aliansi dewa yang lainnya, maka beban Xiaoyan akan jauh sedikit lebih ringan. Dan mereka bisa lebih tenang lagi dalam pertempuran di masa depan. Kemudian Hao Honger yang mencapai Kaisar Bintang 8, lalu Lang Tian, Jing Wuchen, Jenny, dan juga Qianing yang berada di Bintang 9. Kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Tetapi meskipun kekuatan semua orang telah meningkat, skill bertarung mereka juga harus lebih kuat lagi. Xie Jinghui yang sedang berjaga-jaga tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. "Sepertinya aku merasakan sesuatu," ucap dari Xie Jinghui. "Apa yang terjadi?" tanya dari Xiao Zhan. "Ada seseorang yang masuk ke tempat ini," ucap dari Xie Jinghui. Semua orang pun terkejut mendengar itu. Tetapi pada saat ini Xiaoyan masih duduk berendam di mata air kuno 4 warna itu. Dan kultivasi semua orang pun juga belum selesai. Jika ada musuh yang menyerang pada saat ini, itu akan sangat merugikan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah kita memiliki pasukan mayat iblis ini? Dausian bintang 3 pun pasti akan kesulitan untuk melawan mereka semua, ucap dari Xiao Zhan. Jika itu hanya satu tim, mungkin kita akan baik-baik saja. Namun jika banyak tim yang masuk ke tempat ini, kita pasti akan kesulitan, ucap dari Xie Jinghui. Xie Jinghui pun segera mengeluarkan batu jiwa dan kemudian memerintahkan semua orang untuk menempatkan batu jiwa di tempat yang diatur olehnya. Xie Jinghui harus segera membuat ilusi kali ini. Dalam kegelapan, di ruangan yang awalnya sunyi menjadi bergemuruh dan bersuara. Dan suara langkah kaki pun mulai terdengar. Dan mata air kuno 4 warna secara bertahap memudar ketika Xiaoyan sudah menyerap semuanya. Lalu pada saat cahaya ini akan menghilang dan kegelapan menyelimuti semua orang, ada beberapa bayangan hitam yang melewati mereka. Dan kemudian gerombolan warna hitam itu tiba-tiba muncul. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, mereka langsung menyerang mayat-mayat iblis di tempat ilusi Xie Jinghui. Karena tubuh mayat iblis ini memancarkan cahaya yang redup, jadi itu adalah satu-satunya target mereka saat ini. Dan yang lainnya berbaring bersembunyi dalam kegelapan. Bak bik buk, dadeduk, buar. Tiba-tiba 2 bayangan hitam terlempar ke belakang. Dan ada keributan dalam kegelapan. Dan sosok itu muncul di depan mayat iblis. Melihat itu, Xie Jinghui lalu berkata, apakah mereka tertarik oleh mata air kuno 4 warna ini? Tidak, mustahil. Anggota dari satu tim itu adalah 20 orang. Dan ini adalah jumlah dari 2 tim. Aku pikir mereka mungkin datang karena mengincar kita, ucap dari Jing Wuchen. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Apakah tim Fearless itu hanyalah sekumpulan orang yang pengecut? Kenapa kalian bersembunyi di balik kegelapan? Keluarlah jika kalian memiliki kemampuan, ucap dari orang itu. Tidak bisa membiarkan mereka seperti itu. Kita harus menunda waktu untuk Xiaoyan. Xiaoyan harus menyelesaikan kultivasinya. Aku baru saja membuat ilusi pasir apung. Dan seharusnya itu bisa menjebak beberapa orang dari mereka. Kita masih belum tahu kekuatan musuh. Jangan gegabah dan jangan berusaha terlalu keras. Kita hanya mencoba menunda waktu saja. Dalam pertempuran ini, kita hanya perlu menguji ketahanan mayat iblis itu saja. Lebih baik kita tetap bersembunyi, ucap dari Xie Jinghui. Sekarang Xiaoyan tidak bisa ikut bertarung karena dia sedang melakukan kultivasi. Dan Xie Jinghui lah yang mengatur semua orang. Sekarang yang terkuat dari mereka di sini adalah mayat-mayat iblis itu. Tetapi tetap saja seberapa kuat mayat iblis itu, jika mereka dikepung oleh 30 orang sekaligus, itu tidak akan bisa bertahan dengan lama. Sekarang tubuh mayat iblis dikepung oleh pasukan musuh. Ini hanyalah mayat hidup. Ayo kita singkirkan mayat ini dulu, ucap dari para pasukan itu. Lalu setelah itu pun lusinan pasukan musuh benar-benar membombardir mayat iblis itu. Xie Jinghui menjadi mata semua orang saat ini. Dia memberitahu semua orang posisi musuh melalui suara jiwanya.
Untungnya kekuatan mayat itu sudah sangat kuat dan bahkan 30 lebih pasukan musuh sedikit kesulitan untuk menghadapinya. Dan tampaknya mereka juga tidak ingin mengeluarkan seluruh kemampuan mereka pada saat ini. Tetapi secara bertahap mereka menemukan bahwa situasinya semakin sulit. Kecepatan Jiying memang sangatlah cepat. Bahkan tanpa bimbingan dari Xie Jinghui, pendengaran yang tajam sudah cukup untuk mengetahui posisi-posisi musuh. Dia selalu terampil dalam kegelapan. Tetapi kekuatan pasukan musuh tidaklah lemah kali ini. Jiying tidak bisa dengan mudah untuk membunuh mereka semua. Tuan, jumlah mereka semakin banyak. Pasukan-pasukan musuh lalu berteriak dengan panik. Apa yang harus kita takutkan? Mereka hanyalah sampah dari dunia bawah. Aku yakin kalian bisa untuk mengatasinya, ucap dari pemimpin mereka. Dalam kegelapan, suara pertempuran pun semakin sengit. Hiya, dededuk, bentring, hajar, buak. Pada saat yang sama, sesosok manusia muncul dari kegelapan. Dia berdiri di samping mata air kuno 4 warna dengan tangan yang dililit oleh rantai besi. Dan ada bekas luka dari berbagai senjata di wajahnya. Dia lalu memandangi sosok yang sedang duduk di mata air itu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa tim selama ini bisa melangkah sejauh ini. Aku pasti bisa membunuh kalian semua di sini, ucap dari sosok itu. Xie Jinghui tiba-tiba terkejut mendengar itu. Saat ini di samping Xie Jinghui hanya ada Qianing dan juga Lang Tian yang tidak terlalu kuat dalam bertarung. Sementara itu tim yang lainnya sudah mulai bertarung. Sosok itu juga sudah mengetahui keberadaan Xie Jinghui saat ini. Sekarang aku mengerti kenapa ada ilusi seperti ini di tempat ini. Ternyata itu berkat seseorang ilusionis yang kuat di sini. Aku sangat menghargaimu, jadi aku akan membiarkanmu tetap hidup, ucap dari sosok itu. Dan kemudian pandangannya menatap ke arah mata air kuno. Buar, kekuatan jiwa ranah suci Xie Jinghui tiba-tiba meledak dan bergegas ke arah pikiran sosok itu. Kenapa kamu masih berani menyerangku dengan cara seperti itu? Aku punya 30 pasukan lebih di sini dan mereka semua orang-orang yang sangat kuat. Apakah kamu pikir kamu masih punya cara untuk lolos dariku? Ucap dari sosok itu. Di hadapan ancaman sosok itu, Xie Jinghui tampak tidak peduli. Kamu benar-benar ingin mati konyol, ucap dari sosok itu. Lalu rantai besi yang melilit kedua tangannya segera melesat bergegas menuju Xie Jinghui. Sepertinya kamu memiliki kemampuan dalam kekuatan jiwa yang kuat, ucap dari sosok itu kembali. Ia lalu meninju perisai kekuatan jiwa dari Xie Jinghui. Tetapi tinju dari sosok itu tiba-tiba terhenti. Sepertinya dia pun sedikit terkejut. Ternyata benar kemampuanmu dalam menggunakan kekuatan jiwa sangatlah hebat. Tetapi itu masih tidak bisa untuk menghentikanku, ucap dari sosok itu. Xie Jinghui pun lalu melirik ke arah Xiaoyan. Dan dia merasakan cemas karena sosok yang dihadapinya saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika saja mayat iblis ada di sebelahnya, Xie Jinghui tidak akan takut dengan sosok ini. Namun pada saat ini sayangnya sosok iblis itu sedang terperangkap oleh 30 pasukan musuh. Pada saat ini juga Xiaozan, Nan Erming, Strom, Jiying, Zeni, Jing Wuchen dan juga King Mu'er bergabung dalam pertempuran itu. Sementara Xie Jinghui, Qianing dan juga Lang Tian tidak begitu pandai dalam bertarung. Lihatlah bagaimana aku akan meremukan tulang-tulangmu itu menjadi debu, ucap dari sosok itu. Ayo kita menghindar, ucap dari Xie Jinghui kepada Nan Erming dan juga Lang Tian. Tidak bisa, sepertinya kita harus siap-siap bertarung kali ini, ucap dari Lang Tian. Mereka benar-benar tidak bisa seperti itu. Mereka harus siap bertarung. Dia tidak bisa melihat Xie Jinghui dihancurkan oleh sosok itu saat ini. Sosok itu lalu berkata, matilah kalian. Hiya, buar. Pada saat yang sama, suara keras tiba-tiba terdengar dan sebuah cahaya putih menghalangi bagian kepala dari Xie Jinghui. Ketika cahaya putih itu memudar, sosok yang tidak terduga tiba-tiba muncul. Dan ternyata cahaya putih itu adalah si kecil Xiu.
Sebelumnya, si kecil Xiu selalu menempel kepada Lang Tian karena Lang Tian seperti ramuan yang tidak ada habisnya untuk si kecil Xiu. Tetapi setelah si kecil Xiu menelan banyak eliksir, kekuatan dari si kecil Xiu pun meningkat menjadi Kaisar Bintang 7. Semua orang dari tim Xiaoyan pun terkaget melihat hal itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah si kecil Xiu yang dianggap tidak berguna pada saat itu ternyata menjadi sosok yang sangat luar biasa? Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan assalamualaikum, dadah.